Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Fiza Akhila, Naila Miftahul, Febriana Rizka Damayanti, dan juga Zadra Zerlina. Di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek kelompok mengenai mitos IQ tidak bisa berubah. IQ atau Intelligent Question merupakan satuan ukuran kemampuan intelektual, analisis, rasio, logika, maupun tingkat kecerdasan kognitif seseorang sebagai hasil dari tes intelijensi. Banyak stigma yang beranggapan bahwa semakin tinggi IQ seseorang, maka semakin tinggi pula kecerdasannya, karena IQ sering disamakan dengan kecerdasan kognitif. Oleh karena itu, terdapat orang yang masih membandingkan hasil IQ-nya yang tinggi karena merasa berbesar hati. Nah, stigma itu muncul karena masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa IQ itu bawaan dari lahir atau mutlak, sehingga tidak bisa berubah. Sebenarnya IQ itu bisa berubah apa enggak sih? Yuk cek faktanya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengapa tes IQ tidak bisa dijadikan patokan untuk mengukur kecerdasan seseorang. Yang pertama, menurut riset yang dilakukan oleh Carol Dweck, seorang psikolog dari Amerika Serikat, ketika meneliti sekelompok siswa yang sedang belajar matematika, siswa yang menggunakan fixed mindset atau kecerdasan bawaan mengalami penurunan, sedangkan siswa yang menggunakan growth mindset mengalami kemajuan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kecerdasan seorang itu tidak tetap dan bisa berubah asalkan ia mau berusaha. Yang kedua, Alfred Binet, penemu tes IQ itu sendiri, mengakui bahwa tes yang dibuatnya tidak bisa dijadikan tolak ukur kecerdasan seseorang. Menurutnya, kecerdasan seseorang itu bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor. Lalu, mengapa orang-orang masih percaya bahwa IQ itu menunjukkan kecerdasan seseorang, padahal penemunya tidak membuat tes IQ untuk tujuan tersebut? Jadi, awalnya, Binet membuat tes IQ ini untuk mengidentifikasi siswa yang membutuhkan perhatian khusus di sekolah. Namun, sayangnya, penggunaan tes IQ ini disalahartikan dan berakhir pada penilaian yang menghakimi. Di sini saya akan mengaitkan mitos IQ yang tidak dapat berubah dengan plastisitas otak atau neuroplastisitas. Dan neuroplastisitas sendiri ini adalah kemampuan sistem saraf otak untuk beradaptasi dan memodifikasi organisasi secara struktural dan fungsional terhadap kebutuhan dan stimulus yang bisa berlangsung sesuai kebutuhan dan stimulasinya. Pada tahun 1948, istilah neuroplastisitas digunakan oleh salah satu ahli saraf di Polandia, yaitu Jerzy Konopski, untuk menggambarkan perubahan yang dapat diamati oleh struktur neuron. Penelitian selanjutnya pada tahun 1990 menyatakan bahwa otak sebagai sebuah susunan 3 dimensi dari elemen-elemen neural yang terikat dalam sebuah jaringan sirkuit yang masif. Penelitian ini dengan jelas menunjukkan bahwa otak manusia bukanlah sebuah jaringan neuron yang statis atau tidak dapat berubah, namun otak adalah organ plastis atau dapat berubah yang terus tumbuh dan berubah sesuai dengan respon yang diterima. Kemampuan otak dalam melakukan neuroplastisitas ini tentunya dapat ditingkatkan. Prinsipnya dengan cara meningkatkan kemampuan berpikir dan fungsi otak secara keseluruhan. Nah, cara-cara yang bisa dilakukan adalah dengan latihan neurobik, melakukan olahraga, bermain alat musik, belajar bahasa asing, banyak membaca buku agar menambah wawasan otak, bersosialisasi, dan tentunya makan makanan yang bergizi dan istirahat yang cukup. Terakhir, saya akan menjelaskan masalah yang masih sering terjadi di Indonesia beserta solusinya. Stigma negatif tentang IQ manusia yang tidak bisa berubah ternyata masih sering dijumpai di Indonesia. Berita Jawa Pos yang berjudul "Pelajar ber-IQ tinggi di Surabaya akan masuk kelas khusus" membuktikan bahwa masih ada pengelompokan murid di sekolah berdasarkan hasil tes IQ. Siswa dengan IQ tinggi akan dimasukkan ke kelas khusus dan siswa lainnya akan masuk ke kelas reguler. Padahal, tes IQ tidak bisa dijadikan tolak ukur kecerdasan seseorang seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Tentunya, hal ini merupakan salah satu bentuk ketidakadilan di sekolah yang perlu dijadikan perhatian. Solusi yang bisa ditawarkan untuk masalah ini adalah guru atau pembimbing akademik harus memiliki pengetahuan bahwa setiap siswa memiliki kecerdasannya masing-masing. Stereotip tentang siswa yang ber-IQ tinggi itu pintar dan sebaliknya perlu dihapuskan karena otak manusia bisa berkembang apabila mendapatkan stimulus yang tepat.
Selain itu, mereka juga harus tahu bahwa tes IQ tidak bisa dijadikan patokan untuk mengukur kecerdasan siswa. Sering kali ditemukan bahwa tes IQ digunakan sebagai cara untuk menyaring dan mengelompokkan siswa di sekolah sehingga muncul di kalangan masyarakat anggapan tentang sekolah favorit yang hanya bisa dimasuki oleh siswa yang pintar. Apabila hal ini terus terjadi di Indonesia, sektor pendidikan tidak akan maju, sehingga hal ini perlu dijadikan evaluasi terutama bagi pemerintah. Kesimpulan dari materi yang kami berikan adalah IQ manusia dapat berubah, karena apabila otak mendapatkan suatu stimulus yang tepat, kecerdasan otak dapat berkembang. Jadi, IQ seseorang juga tergantung dari bagaimana seseorang itu melatihnya melalui proses belajar yang tekun. Ketika kita belajar, sel saraf otak akan membangun jaringan-jaringan baru yang membuat fungsi kognitif semakin baik. IQ itu ibarat pisau, jika tidak diasah maka ia akan tumpul. Namun, IQ yang rendah tidak menunjukkan bahwa seseorang tidak cerdas, karena nilai IQ juga bisa berubah tergantung dari berbagai faktor. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.